Selain pupuk yang digunakan NPK Mutiara plus Boroni, ada pupuk lain Kang Yadi dalam rentang usia dari awal sampai akhir yang digunakan. Ada ya Pak. Sahabat Suara Petani yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Buat sahabat yang udah subscribe, terima kasih ya, sahabat luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Petani. Alhamdulillah hari ini saya sedang berkunjung di kebun jurusan ATPH SMK 5 Kuningan. Alhamdulillah saya main ke sini karena saya lihat sahabat-sahabat petani kita dari SMK 5 Kuningan sukses menanam cabai besar dan sangat menarik. Kita perlu mencari tahu seperti apa kiat-kiat sukses teman-teman sekolah di sini bisa sukses menanam cabai besar. Nah, mari sekarang saya ajak teman sahabat Suara Petani semua untuk bertemu dengan salah satu perwakilan dari siswa sekolah SMK Negeri Makuningan. Sekarang di samping saya sekarang ada Kang Yadi. Assalamualaikum Kang Yadi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Kang Yadi, sehat? Alhamdulillah. Saya menarik sekali gitu datang ke sini lihat ada tanaman cabai. Wah, kelihatannya teman-teman di sini luar biasa gitu ya, bisa nanam cabai sampai seberhasil ini. Nah, Kang Yadi bersedia untuk berbagi kepada sahabat Suara Petani seperti apa kiat-kiat dalam menanam cabai ini. Bersedia Oh Pak. iya, iya, siap. Kang Yadi, sebelumnya saya mau nanya Kang Yadi kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Iya. Sudah biasa nanam cabai besar kira-kira? Sudah Pak. Sudah biasa. Beberapa kali Berapa kali? Oke, alhamdulillah. Ini yang nanam Kang Yadi sama teman-teman atau sendiri? sama teman-teman Sama juga. teman-teman. Bareng. Nah, saya mau nanya nih Kang Yadi. Ini yang ditanam cabai apa nih? Ini cabai besar. Cabai Pak. besar. Oke. Ya, karena umumnya di sini cabai besar. Mm-mm. Contohnya seperti ini Pak. Akan saya petikan dulu. Siap. Tuh, Oh, ini yang disebut cabai cabai besar. cabai besar. Iya. Jadi pada besar-besar tuh beda sama yang keriting. Keriting kan ramping-ramping dan Iya, cabai keriting tuh yang keriting ya, yang ya. kecil-kecil ya. Kang Ini Yadi, beda. ini kan cabai besar nih. Jenisnya apa Kang Yadi yang ditanam di sini teman-teman? Ini jenisnya cabai besar baja. Cabai besar baja, sahabat Suara Betul. Petani. Jadi sahabat-sahabat petani dan sekitar Kuningan, Cirebon, lalu kemudian anak-anak SMK sini juga menanam cabai besar yang jenis ditanamnya adalah jenis baja begitu ya. Betul, Oke, Pak. kira-kira ini udah umur berapa Kang Yadi? Ini udah umur 70 harian. 70 hari dan sudah ada yang merah seperti itu. Sudah ada. Biasanya emang nanam cabai itu di sini rata-rata umur berapa bisa dipanen? Ya umur sekitar 70 harian. 70 hari sampai lebih lah. Sampai lebih. Iya. Oke, iya. Ada yang lebih gitu Oke. Dan ini juga udah mulai awal panen cabai merah, tapi cuman Boleh saya lihat Kang Yadi hasil teman-teman di sini? Ya. Wah, luar biasa. Ini cabai baja. Iya, betul. Cantik sekali. Mantap ya. Mantap Pak. Wah. Ini teman-teman di sini nanam cabai dari mulai awal penanaman, pemupukan, lalu pestisida, aplikasi sendiri teman-teman sekolah ini. Iya. Nah, jadi saya sama teman-teman juga ikut melaksanakan aktivitas pemeliharaan seperti biasa, dipandu juga oleh tak lupa dari guru-guru SMK 5 Kuningan, terutama untuk jurusan ATPH itu dipandu oleh guru-gurunya. Jadi saya berterima kasih kepada guru-guru SMK 5 Kuningan, luar biasa. Terutama jurusan ATPH telah mengajari murid-muridnya cara menanam cabai sehingga bisa menghasilkan tanaman cabai yang maksimal. Tadi saya juga sempat keliling-keliling di sini ada jagung, ini jagungnya bagus juga gitu ya. Itu juga teman-teman yang nanam sendiri. Iya Pak. Luar biasa, mudah-mudahan cabai di sini juga nggak kalah sama yang ditanam sama petani. Saya lihat bagus-bagus kayak gitu. Nah, dalam kendalanya Kang Yadi, teman-teman SMK di sini tuh apa? Menanam cabai di sini kendalanya? Untuk kendalanya yang sering terjadi itu lalat buah. Karena serangan lalat buah di daerah SMK 5 Kuningan ini sangat banyak. Tapi sudah diatasi, sudah pasang perangkap dan alhamdulillah bisa teratasi walaupun tidak 100%. Jadi kira-kira sudah tertangani seperti itu Pak. Iya. Jadi aplikasinya dengan menggunakan perangkap ya, petrogenol ya yang biasa digunakan sama petani. Iya. Itu gimana pembuatannya Kang Yadi? Bisa berbagi sama teman-teman sahabat Suara Pembuatan perangkapnya dari apa gitu? Jadi pembuatan perangkapnya itu menggunakan botol minuman tuh
yang besar, Heeh. lalu dibolongi botol-botol tersebut supaya lalatnya bisa masuk. Heeh. Nah, setelah itu kita menggunakan obat petrogenol, Heeh. di jadi diteteskan ke dalam busa Heeh. atau bisa yang Kapas. menyerap, Heeh. bisa kapas, bisa Heeh. apa saja, Heeh. dimasukkan ke dalam botol sehingga si lalat buah tersebut bisa tertarik Oh, ke botol heeh. tersebut. Heeh. Nah, jangan lupa juga botol tersebut diisi air Heeh. supaya si lalat tersebut setelah masuk ke dalam botol nggak bisa keluar dan mati di dalam Mhm. air. Iya, Seperti itu, air Pak. atau kasih insektisida ya, Iya, betul, yang Pak. tadi bagus sekali sahabat, Suara Petani. Jadi, itulah saya kenapa mampir ke sini tuh menarik karena cabenya bagus gitu kan. Lihat sahabat Suara Petani bisa lihat gitu kan, di kondisi musim yang sangat tercekam ini gitu kan, cuaca yang tidak menentu tapi teman-teman, SMK ATPH 5 Kuningan ini luar biasa menanam cabai dengan kualitas, super seperti ini dengan tanaman juga, sedikit, ada penyakitnya saya lihat cuma di depan aja ada sedikit Cercospora ya. Sahabat Suara Petani semua, saya mau nanya juga nih sama Kang Yadi, seperti apa teknik dan, metode atau caranya mengendalikan hama penyakit di sini. Kang Yadi, untuk Ya. pengendalian hama dan penyakit di sini gimana Kang Yadi? Disemprot dengan apa nih? Biasanya kan kalau tanaman cabai itu hamanya banyak, terus jamurnya juga lumayan saya lihat di sini daunnya bersih gitu ya, pakai gimana Kang Yadi pengobatannya? Biasanya di sini, tepatnya di SMK 5 Kuningan, saya menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama. Dan untuk mengendalikan jamurnya, saya menggunakan fungisida. Nah, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kami di sini, bahwa prinsipnya eh, penyemprotan atau pengendalian hama atau penyakit itu baik dilakukan pencegahan sebelum terjadinya serangan hama atau penyakit tersebut, karena kalau sudah terserang itu resikonya agak sulit ditangani. Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Wah, itu yang perlu kita pegang teguh bersama bahwa prinsipnya adalah intinya sedia payung sebelum hujan begitu ya. Betul, Pak. Pencegahan preventif seperti itu sahabat Suara Petani luar biasa. Nah, itu kerapatannya sendiri Kang Yadi, untuk, durasi penyemprotannya gitu, aplikasi insektisida, fungisida tuh seminggu atau berapa kali atau 2 minggu berapa kali gitu? Tergantung dari serangan hama atau penyakit tersebut, Pak. Ya, jadi kita lihat dulu, kita semprot dulu 1 minggu sekali. Baik, sahabat Suara Petani, jadi pemupukannya Kang Yadi tadi umur pertama tuh 7 hari ya, terus kemudian, 14 hari, 21 hari, lalu 28 kita nambah ke dosis 3. Iya, Nah, betul. itu seterusnya dosis 3 Kang Yadi dari umur 28, 3 terus sampai panen atau gimana Kang Yadi? Ketika sudah umur nyampe 35 hari, itu dinaikkan karena si tanaman cabai sudah memulai pembentukan bunga. Kita lihat dulu nih, pembentukan bunga sudah banyak atau belum. Ketika sudah banyak, kita perlu membutuhkan makanan. Jadi kita naikkan lagi dosisnya menjadi 4 atau 5 gram. Selain pupuk yang digunakan NPK Mutiara plus Boroni, ada pupuk lain Kang Yadi dalam rentang usia dari awal sampai akhir yang digunakan? Ada ya, Pak, yaitu pakai MKP. Mm-mm. Jadi pada saat masa pembentukan bunga itu harus sudah diberi pupuk MKP supaya bunga tersebut tidak gugur. Seperti itu, Pak. Cara aplikasinya sendiri MKP itu dikocor atau disemprotkan, teman-teman petani ini, sekolah di sini? Kami di sini melakukannya dengan cara dikocor. Jadi si pupuk tersebut dimasukkan ke dalam air, lalu dipupukkan ke tanaman ya. Dikocor ya. Jadi Dikocor. tadi apa pupuknya MKP ya, MKP, supaya betul. tidak rontok dan pembunganya sempurna mungkin ya. Betul, Pak. Nah, sahabat Suara Petani, kita perlu tahu nih, selain daripada penggunaan pestisidanya apa, kita juga perlu tahu kenapa sih dalam aplikasinya itu perlu ada interval 3 minggu sekali yang seperti yang disebutkan itu, kenapa Kang Yadi? Kenapa harus ada interval waktu seperti itu dan pergantian bahan aktif pestisida? Jadi begini, Pak, jadi supaya tidak terjadi kekebalan hama penyakit dan juga peledakan hama penyakit kedua. Oh, seperti itu. Pak. Baik. Ya. Itu sahabat Suara. Jadi dengan interval atau rolling gitu ya, penggunaan bahan aktif sehingga tidak terjadi ketahanan resistensi hama atau ledakan hama kedua. Nah, sahabat Suara Petani, kita perlu tahu nih
selain daripada penggunaan pestisidanya apa, kita juga perlu tahu kenapa sih dalam aplikasinya itu perlu ada interval 3 minggu sekali yang seperti yang disebutkan itu. Kenapa Kang Yadi? Kenapa harus ada interval waktu seperti itu dan pergantian bahan aktif pestisida? Jadi begini Pak, jadi supaya tidak terjadi kekebalan hama penyakit dan juga peledakan hama penyakit kedua. Oh, Seperti seperti Pak. itu. Baik. Ya. Itu sahabat-sahabat. Jadi dengan interval atau rolling gitu ya, penggunaan bahan aktif sehingga tidak terjadi ketahanan resistensi hama atau ledakan hama. Bisa kita diskusikan bersama siswa-siswi ATPH SMK Negeri 5 Kuningan. Terima kasih Kang Yadi sudah mau berbagi bersama Ya, Pak. sahabat Suara Petani di sini. Sama-sama Pak. Salam juga buat guru-guru SMK Negeri 5 Kuningan. Iya Pak. Baik sahabat Suara Petani, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Suara Petani. Kami bangga, Menjadi petani.